Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, mari bersama-sama kita untuk pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar fikih. Materinya apa? Soal ini cara ibadah atau cara ibadah umroh. Di pencapaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kali ini tentang tata cara ibadah umroh. Setelah saya menjelaskan tata cara ibadah umroh, kalian nanti harus mengetahui apa itu arti atau pengertian umroh. Nanti baik secara istilah maupun secara bahasa. Kemudian juga nanti kalian harus tahu tentang rukun-rukunnya umroh itu apa saja. Tata cara pelaksanaannya bagaimana, itu juga harus tahu. Untuk pengertian umroh sendiri, umroh secara bahasa Arab, umroh pun ini saya ain mim roh sama roh. Umroh itu artinya berkunjung ataupun berziarah. Itu secara bahasa. Umrohtun itu artinya adalah berkunjung ataupun berziarah. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah dalam ilmu fikih ataupun dalam syariat dalam agama Islam, umroh itu artinya berkunjung ke Baitullah atau Mekah. Tahu Mekah? Ada yang pernah umroh di sini? Sudah berhaji? Masih haji. Yang pengertian umroh yang pertama menurut bahasa artinya apa? Berziarah ataupun oh yang laki-laki lemes. Ini udah makan MBG atau belum? Ya. Artinya umrah itu artinya berkunjung atau ziarah. Itu menurut Pak. Nah, kalau menurut istilah itu berziarah ke Baitullah untuk melaksanakan kemudian untuk mengerjakan umroh sendiri, kalau haji ya, kemarin itu hukumnya apa? Hukumnya haji sunnah. Hukum dari umroh sendiri adalah sunnah ataupun sunnah yang sangat dianjurkan. Ini hukumnya umroh, sunnah sangat dianjurkan. Tentu umroh ini juga bagi yang mampu tadi, mampu keuangannya, mampu fisiknya, ya perjalanannya, pulang perginya. Kemudian umroh pun itu memiliki rukun umroh. Rukun itu apa? Apa itu rukun? Amalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan. Ya benar. Yang pertama rukun dari umroh adalah niat ihram. Dalam setiap ibadah itu mesti didasari dengan niat. Niat ihram dalam ibadah umroh itu ada tempatnya. Kapan
niat umroh ini dilakukan, apa mulai misalkan saya mau umroh dari Depok Rejo sini, saya harus niat umroh, atau niat umrohnya nanti dari bandara mana biasanya berangkatnya Solo, atau nanti saya lihatnya di bandara. Untuk Indonesia sendiri, jadi mikot makani setiap negara itu beda-beda. Kalau Indonesia, ya, kalau Indonesia itu kalau berangkatnya kalau haji kloter pertama biasanya nanti di Madinah terlebih dahulu. Nanti mikotnya di mana? Bir Ali. Bir Ali itu nanti daerah setelah Madinah mau menuju ke Mekah. Ataupun kalau dari Indonesia yang kloter kedua biasanya nanti di Yalamlam atau Lulamlam. Nawaitul umroh wa aqamtu biha illa biha Allah. Nah, niat ihram ini bersamaan dengan memakai pakaian ihram. Ya. Baik umroh maupun haji ini sama-sama ada niat untuk ihramnya. Ketika sudah niat ihram berarti memakai pakaian ihram. Ya, pakaian ihram bagi laki-laki itu adalah dua potong kain yang tanpa jahitan. Nanti biasanya yang satu untuk bagian bawah, pusar ke bawah, yang satunya untuk menutupi bagian dari pusar ke atas. Kalau perempuan itu nanti memakai pakaian biasa. Yang penting menutup aurat. Tidak boleh untuk menutup muka. Makan itu dimulainya seseorang yang ibadah umroh melaksanakannya dan memakai pakaian umroh. Itu miqat makani. Miqat makaninya Indonesia biasanya itu di daerah Yalamlam sebelum masuk Mekah. Atau kalau dari Madinah itu di Bir Ali. Kemudian setelahnya ihram haji di daerah Yalamlam berangkat ke Mekah. Setelahnya sampai ke Mekah, rukun selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh orang yang ihram atau orang yang melaksanakan ibadah umroh itu adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf apa? Tawaf. Tujuh putaran dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu sahabat sunnah Tawaf itu melaksanakan putaran. Tawaf itu putar. Muternya itu ada tata cara. Ya, nggak sembarangan sambil muter-muter sing namanya. Muternya itu berbalik arah dengan arah jarum. Kalau jarum jam itu kiri ke kanan. Kanan ini ya. Jarum jam itu kan kanan. Ini bawa ke kanan. Kalau tawaf balikannya berarti dari kiri. Nah, nanti misalkan di sini itu adalah Ka'bah. Nanti di sini adalah Hajar Aswad. Maka mulai dihitungnya 7 kali dari sini. Mulainya dari sini separuhnya. 1. Di sini dihitung 1. Balik lagi muter lagi 2 sampai ke dia rukun selanjutnya. Rukun dari umroh sendiri selanjutnya itu adalah sakyun. Dalam bahasa Arab sakyun itu adalah melaku. Sakyi itu berjalan dari bumi Safa ke sebanyak 7 kali. Safa ke Marwah 1 kali, jadi dihitung 1 kali. Kemudian Marwah balik lagi ke Safa itu 2. Sampai Safa lagi ke Marwah 3 sampai terakhirnya tidak ada. Kemudian yang selanjutnya itu tahallul. Tahallul itu apa? Dari tahallul itu apa? Memotong sebagian rambut atau
ataupun keseluruhannya itu adalah tahalul. Jadi tahalul itu adalah tanda dia diperbolehkannya melakukan hal-hal yang dilarang, yang awalnya dilarang ketika dalam melaksanakan. Kalau laki-laki itu digunakannya untuk dihabiskan semua atau di botak, digulung, ditontos. Yang terakhir itu adalah tertib. Tertib itu berarti urutannya melaksanakan masih ihram dulu, kemudian tawaf, sa'i, tahalul. Nah, kalau keempat rukun ini sudah dilaksanakan secara utuh, berarti sudah pasti melaksanakan rukun daripada rukun umroh yang kelima. Rukun tadi yang pertama apa? Ihram. Lagi yang kedua. Oh. Yang ketiga. Yang keempat. Paham ya? Hikmah ibadah umroh maknanya itu banyak ya. Dalam melaksanakan ibadah umroh itu juga menandakan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelahnya tentunya dalam melakukan kebaikan lebih-lebih umroh. Umroh itu adalah ibadah yang utama. Tentunya nanti diampuni dosa-dosa yang dimiliki itu nanti diampuni. Kemudian sebagai pembersih jiwa. Untuk selanjutnya itu saya minta tolong untuk mendiskusikan rukun-rukun umroh. Kelompok yang berarti kelompoknya ada dua. Jadi kelompok momen dengan kelompok P. Nanti tugasnya masing-masing kelompok mengurutkan rukunnya. Ini nanti dibinjam masing-masing dibinjamnya. Nanti urutkan rukunnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Nanti perwakilan maju setelahnya urutkan rukun. Setelahnya nanti mengurutkan rukun ini masing-masing itu maju. Rukun itu dengan yang laki-laki ini adalah sa'i dan tahalul. Urutkan dengan benar. Oh, jadi lagi cok. Ya wis col, Pak. Yang laki-laki ini sudah benar dong? Hah? Sudah benar dong? Tolong sa'i. Benar dong? Juga minggirin ngene. Nanti dikasihkan ke yang laki-laki. Dimulai dari belajar asma'ah kembali belajar asma'ah. Yang di kamu itu. Yang ya. Bentar, sambil baca labbaik Allahumma labbaik. Baik.
Ini sudah dipraktekkan. Tangan itu ya, urutan pertama. Ya, coba. Ayo, Boy. Benar atau tidak? Ya, coba. 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah. Sekarang tahalul. Ya, nanti dibotak. Nanti menyuruh umroh tadi sudah tahu ya. Yang pertama tadi apa? Lihat, Ikram. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahalul. Yang kelima, diputar. Itu adalah rukun-rukunnya, rukun-rukun daripada umroh. Kita semua diberi kesempatan untuk melaksanakan hal ini maksudnya ataupun melaksanakan rumah. Kemudian pelajaran kali ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih kepada kelas 5 atas kerjasamanya, atas belajar barengnya hari ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Yan. itu saja. Yan, apa sih, Yan? Reketon. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum